Jakarta. Iya, dan sekarang kita akan langsung bergabung bersama rekan Rory Asyari yang saat ini memantau di TPS tempat calon Presiden Joko Widodo akan memberikan hak suaranya. Ya. Rory, apakah Jokowi sudah tiba di TPS? Gilang dan Ralf, informasi yang kami dapatkan, Jokowi baru saja tiba di Taman Suropati di Menteng. Ini tempat 2 TPS 17 dan 18 berada. Kita sedang menyaksikan bersama-sama banyak masyarakat yang saat ini sedang mengabadikan foto Jokowi tiba di Taman Suropati ini. Kami masih belum mengetahui secara pasti apakah dia berjalan kaki atau menggunakan mobil dari rumahnya di Jalan Sawo yang berjarak sekitar 300 hingga 400 meter dari TPS 18. Namun yang pasti informasi yang kami dapatkan, Jokowi saat ini sudah tiba di Taman Suropati ini. Nah, Jokowi sendiri bersama dengan Iriana mendapatkan nomor urut 321 dan 322 dari 638 DPT yang ada di TPS 18. Mungkin Anda bisa melihat bersama-sama saat ini, baik itu dari jurnalis lokal, internasional, maupun dari warga sekitar Menteng yang ingin melihat Jokowi secara langsung saat ini sedang menantikan kedatangan dari Capres nomor urut 2 ini. Mungkin Anda bisa melihat ada sorak-sorai dari pendukung dan juga dari warga Menteng yang begitu antusias untuk menantikan Jokowi tiba. Jokowi kemungkinan besar akan didampingi oleh istrinya Iriana Joko Widodo untuk melakukan pencoblosan di TPS 18 ini, dikarenakan 3 anaknya memiliki hak untuk melaksanakan pencoblosan di Solo, tempat asal Jokowi dan keluarganya. Sekali lagi perlu kami informasikan bahwa di TPS 18 dan 17 yang berdamping-dampingan ini, untuk TPS 18 ada 638 DPT, Jokowi ada di nomor urut 321, sementara Iriana di nomor urut 322. Sementara untuk TPS 17, di sebelah TPS 18 ada 615 DPT. TPS 18 tempat Jokowi akan menggunakan hak pilihnya meliputi RT 5 hingga RT 10 di Menteng, Jakarta Pusat ini. Selain Jokowi, ada beberapa tokoh yang telah dan akan menggunakan hak pilihnya di TPS ini, TPS yang sama. Tadi ada mantan wakil presiden di era Soeharto, yakni Tri Sutrisno, dan telah selesai menggunakan hak pilihnya sekitar pukul 9 pagi tadi. Kemudian kami juga sempat melihat ada Eriko Sutarduga, politisi PDIP. Kemudian Ibu Umar Wirohadi Kusuma, istri dari mantan wakil presiden Umar Wirohadi Kusuma. Kita lihat bersama-sama begitu antusiasnya masyarakat, kemudian jurnalis internasional dan juga lokal untuk mewawancarai dan mengabadikan momen di mana Jokowi akan menggunakan hak pilihnya di TPS 18 di Taman Suropati Menteng ini. Pemirsa, inilah Capres nomor urut 2 Joko Widodo. Begitu besarnya antusiasme masyarakat untuk mengabadikan atau bahkan berfoto bersama dengan Jokowi, utamanya masyarakat yang tinggal di daerah Menteng. Mungkin sedikit dari Anda yang tahu bahwa Jokowi yang lahir 53 tahun yang lalu ini dulunya, pemirsa, selain pernah digusur selama 2 kali pada waktu masa kecilnya di Solo, dia ternyata juga pernah menjadi seorang tukang ojek payung dan kulit panggul untuk membiayai sekolah dan juga untuk memenuhi uang sakunya selama masa sekolah.
Pulang Jokowi. Hidup Jokowi. Seperti yang kita ketahui bersama, Jokowi sebelum menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah Wali Kota Solo 2 periode, yakni tahun 2005 hingga 2010 dan 2010 hingga 2012. Di periode kedua dia tidak menyelesaikan masa jabatannya dikarenakan menerima amanah sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2012 dia dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta sampai periode 2017. Raka, awas Raka. Kalau misalnya kita berbicara soal tingkat partisipasi, pemirsa, ada pemandangan baru atau fenomena baru di mana pada pileg lalu tingginya angka golput mencapai 24% secara nasional, sementara untuk pilpres kali ini KPU maupun beberapa lembaga survei juga memprediksi hanya akan 20%. Namun tentu saja dengan adanya sosok baru, baik itu adanya Jokowi, entah itu adanya Prabowo, kemungkinan jumlah golput akan lebih kecil jika dibandingkan dengan 20%. Anda bisa saksikan bersama-sama Jokowi telah memasuki bilik suara bersama dengan istrinya Iriana Joko Widodo. Dan masyarakat begitu antusias untuk menyaksikan Jokowi melaksanakan hak pilihnya di luar tenda dari TPS 18 ini. Untuk TPS 18 sendiri, pemirsa, tingkat partisipasi pemilih di Pileg 2014 April lalu hanya mencapai 50%. Nah, menurut KPPS tempat, mereka yang menggunakan formulir A5 untuk masuk ke dalam TPS ini, atau mereka yang kemungkinan besar akan menggunakan hak pilihnya jauh lebih besar dan diperkirakan mencapai lebih dari 60% jika dibandingkan dengan Pileg lalu yang tingkat partisipasinya hanya 50%. Kita akan lihat bersama-sama mereka berdua memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke dalam kotak suara. Rencananya setelah ini Jokowi diperkirakan akan keliling ke beberapa TPS untuk menemui para relawan, kemudian akan berlanjut ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk nantinya akan berkumpul di sana bersama dengan calon wakil presidennya yakni Yusuf Kala di kediaman Megawati di Kebagusan, Jakarta Selatan. Untuk Anda ketahui pula, sosok capres yang Anda lihat di layar kaca Anda ini pada waktu menjabat sebagai Wali Kota Solo pernah masuk menjadi salah satu dari 10 tokoh Tempo di tahun 2008. Jokowi juga pernah mendapatkan bintang jasa utama atas prestasinya sebagai kepala daerah yang mengabdikan diri untuk rakyat. Ini adalah penghargaan tertinggi untuk warga sipil
Kemudian di tahun 2012, sebuah situs internasional World Mayor menempatkan Jokowi sebagai wali kota terbaik nomor 3 di dunia, di bawah wali kota Bilbao, Spanyol, dan wali kota Perth, Australia. Sementara kita tahu pada waktu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, meskipun tidak terlalu lama, namun ada beberapa prestasi progresif yang sudah ditorehkan, seperti menertibkan PKL di Tanah Abang, kemudian relokasi warga Waduk Pluit dan Ria-Rio, kemudian pembangunan MRT yang dari dulu tidak pernah terrealisasi, kemudian upah minimum provinsi DKI Jakarta yang naik di tahun 2013 menjadi 2,2 juta per bulan, dari sebelumnya 1,5 juta per bulan. Dan bahkan untuk upah minimum provinsi di tahun 2014 ini telah naik kembali menjadi 2,4 juta rupiah per bulan. Kita harapkan dengan adanya capres wajah baru, entah itu Joko Widodo maupun Prabowo Subianto, jumlah golput bisa ditekan. Apabila data saya mengatakan di Pilpres tahun 2004 jumlah golput mencapai 24%, ini sekitar 37,9 juta pemilih. Kemudian Pilpres 2009 naik menjadi 28,3%. Namun pada Pilpres 2014 ini KPU menargetkan tingkat partisipasi publik mencapai 80%, atau artinya golput ditekan sampai 20%. Kita akan lihat press conference dari Jokowi. Eko. Nggak ada itunya. Ini kan ini. Biar, tolong dicek ada mic ya. Tapi di mic buat ini dong, buat kameranya. Panjang ini ya. Situ di depan. Di masalah si Eko. Mati gua nih, boy. Tadi udah ngambil detektor di Riswa juga. Ini kamar Jawa kan. Bawa dulu dong. Ini nih. Rory itu ngomongin Eko, ngomongin aja. Wah. Gua kasih ke sini. Oh, mic. Ayo. Ini. Terus saya copotin. Yuk. Ini. Mic. Kasih mic. Mana dong? Cek. Kita akan coba mewawancarai Pak Jokowi di sini. Masih ini ya, Mas On kan? Pak Jokowi. Kebagusan.
Mau pulang. Pulang mana nih Pak? Apa komentar sebentar Pak? Terus. Awas kabel. Oke, kita lihat Jokowi sudah meninggalkan TPS 17-18 di Menteng, Jakarta Pusat. Sementara kita menunggu bagaimana usaha dari rekan kita Rory Asyari yang kita apresiasi karena memang tidak mudah untuk kalau kita lihat di layar seperti ini lautan manusia. Betul. Dengan kamera dan perangkat lainnya, mereka jurnalis dan juga warga berebutan untuk mengabadikan momen ini sehingga tidak mudah untuk Rory bisa mendapatkan. Ya, ini kita dengar Rory. Kemudian bisa saksikan keramaian di sebelah sana, di mana banyak sekali wartawan yang masih ingin mencoba untuk mewawancarai Jokowi. Sebelum akhirnya Jokowi akan meninggalkan Taman Suropati untuk menuju ke daerah Kebagusan di Jakarta Selatan. Kami masih akan menantikan apakah di sana Jokowi akan mengeluarkan statement khusus. Namun dari apa tadi yang disampaikan Jokowi di depan, Jokowi mengucapkan terima kasih dan semoga berharap agar pemilihan Capres di tahun 2014 ini bisa berjalan dengan aman dan juga damai serta jujur.